Halo guys, selamat datang di YouTube channelnya Mandalika Racing Series. Jadi kali ini kita bakal bahas motornya Aditya Fauzi, salah satu petarung baru nih guys di kelas Sport 250. Nah ini kita lagi bersama mekaniknya Bang Konar yang juga lagi kondang nih di balapan nasional ya kan, di balapan Asia. Banyak lah yang lagi ngomongin Bang Konar ini gitu. Nah mungkin bisa perkenalan diri dulu Bang Konar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nama saya Konar, saya dari tim Ray Racing Speed. Saya yang menghandle semua motor yang ada di Ray Racing Speed. Tim lain juga Bang? Tim lain adalah 1-2. Tapi kebanyakannya di RRS. Oke. Nah, Bang Konar, mungkin kan ini jadi pertama kalinya juga nih Adit kembali lagi bersama Bang Konar ya. Ya. Walaupun sebelumnya udah pernah juga gitu Bang Konar yang Sebelumnya zaman balapan di Sentul Besar di Yamaha Sanderes terakhir 2000 berapa ya? 2020 apa 2021 gitu. Terakhir Adit balapan pakai Sport R25 di Sentul Besar. Nah kalau kayak gitu tuh Bang, itu perkenalan awal lagi gak sih buat ngambil perkenalan dalamnya? awal lagi. Perkenalan Soalnya awal lagi. setup R25 dulu sama R3 yang sekarang nih bener-bener jauh. Dari suspensi, terutama untuk engine yang sekarang nih dia kan standar. Kita cuma main di mapping aja disebutnya kan. Sama kebanyakan sih setup suspensi. Setup suspensi, riding style, kita ubah semua untuk improvement rider kepada tim. Berarti kalau ngomongin engine yang dulu zaman R25 lebih fleksibel gitu ya Bang? Kalau ada keluhan bisa diubah dari kompresi misalnya. Soalnya kan gitu. dulu zaman R25 mesinnya tune up. Iya. Jadi sedikit-sedikitnya kita eksekusi mesin. Kalau perpindahannya ke R3 sekarang nih karena mesinnya semua sama, standar, kita selalu revisi riding style, suspensi, terutama itu sih. Suspensi, riding style pembalap, pentingnya itu sih. Tapi mungkin nih netizen ada yang tahu juga ya bahwa spek R3 yang sekarang kan boleh di-dial gitu Bang. Boleh. Nah itu kira-kira kalau dari Adit sendiri dia suka sampai ngerubah dialan nggak Bang? Enggak sih. Kalau yang sekarang nih mungkin karena Adit baru naik R3, dia masih butuh banyak penyesuaian lagi untuk memahami tentang karakter engine-nya, tentang riding style-nya dia. Selama ini jadi dia belum bicara ke engine terus. Dia masih butuh improve untuk dirinya sendiri. Kalau yang saat ini. Berarti keluhan utamanya Adit saat ini apa Bang? Kira-kira? Masih suspensi. Terutama di suspensi belakang. Biasanya yang dirubah tuh Bang, kalau kayak suspensi belakang tadi, di bagian mana sih Bang? Mungkin netizen ada yang kepo kan? Ada, kalau di suspensi belakang kita ada beberapa opsi untuk spring. Ada yang high, ada juga yang low. Jadi itu balik lagi ke ridernya masing-masing. Cara nge-breaknya, cara open throttle-nya, itu yang kita selalu review. Nah ini berarti cocok sama pertanyaan berikutnya nih, yaitu karakter bawa motornya Adit Bang. Kalau sejauh ini Bang Konar ngelihatnya karakter bawa motor Adit itu kayak gimana Bang? Kalau secara sekarang mungkin lebih strong lah. Dia maunya yang suspensinya yang keras-keras. Kenapa tuh Bang? Karena cara bawa motornya udah kuat. Kuat? Ya. Oh buka gasnya lebih awal gitu. Ya. Berarti brakingnya juga lebih telat? Ya. Oh. Kalau dari setup Eju sendiri nih Bang, sejauh ini kalau buat Aditya Fauzi sendiri dia mintanya kayak gimana sih Bang? Kalau setup buat Ecu rata-rata sama aja sih. Kalau buat setup ECU-nya semua sama. Ya paling ada yang minta bawah atas ya. Itu mah udah inilah. Biasanya kalau kayak gitu tuh dari setting pengapian berarti ya Bang? Ya, bisa dari ignition tadi. Karena kan motor R3 sendiri ini kan dia cenderung standar gitu ya Bang. Dan emang paling yang bisa dimainin di mesin ya cuman kayak dialan gitu Bang. Ya. Nah kalau untuk ukuran gearnya kayak gimana Bang nyarinya? Kalau sprocket nih sekarang ada perubahan dari yang kemarin Sanderes.
Kalau yang MRS kemarin lebih ringan, sekarang kita coba di Adit itu untuk lebih berat. Kenapa tuh Bang kira-kira? Karena lebih banyak aja. Kalau kemarin kan Sanderes nggak lebih dari 20 pesertanya. Kalau sekarang lebih banyak, otomatis kan anginnya lebih sedikit. Dapat slip-slipnya banyak gitu. Ya, jadi biar dapat slip-stripnya banyak. Gearnya kita coba beratin. Nah, kalau misalnya ngomongin top speed nih, ini menarik juga karena kayaknya motor Adit itu salah satu yang paling kenceng lah ya Bang ya di lapangan. Enggak, sama aja. Ya kan kayaknya nih. Kalau ngomongin Cut. Itu. Itu enggak? Enggak. Coba lepas. Pengen jatuh guys. Saya mau jatuh tadi. Lanjut. Nah, tadi kita ngomongin tentang top speed nih kan gara-gara motor Bang Konar ini mungkin salah satu yang paling kencang gitu lah ya di lapangan saat ini. Nah, itu top ini kalau buat Adit berapa? Terus biasanya ngoper-ngopernya tuh di berapa ribu RPM sih, Bang? Kalau top speednya yang kita tarik data tadi dari EP1 sama EP2 ada di sekitar 192 sampai 195. Untuk Adit sendiri ngoper-ngopernya 12.000, 11.900, antara 11.900 sampai 12.000. Karena kan R3 ini RPM-nya cuma 12.200. sih, Bang. Oh enggak 12.500? Enggak, regulasinya beda sama di Asia. Oh. Kalau di Asia semua Yamaha R3 itu startnya dari 12.500. Oh. Karena adanya regulasi yang rider equalizer. Oh. Yang selisih poin 25, 50 sama 75. Ya. Sayangnya di Mandalika Racing Series regulasi itu tidak berlaku. Padahal itu yang membuat seru. 12.200 ya Bang ya? Ya, kalau di Mandalika Racing Series kita startnya dari seri 1, semua Yamaha sudah dari 12.200. Jadi malah makin kesini bisa makin rendah lagi, Bang. Kalau apa? Kalau poinnya mimpit. Ya, kalau regulasinya sama kayak di Asia, semua setanya dari 12.500. Rider Equalizer ya? Ya, ada regulasinya yang rider equalizer itu. Okay. Jadi kalau nomor 1 mimpin selisih sama nomor 5 25 poin, potong 200. Bisa makin turun. Ya, nomor 1 mimpin selisih 50 sama nomor 6, potong 200 lagi. Mungkin targetnya nih, Bang, di Mandalika Racing Series seri ketiga ini, kira-kira apa tuh, Bang? Targetnya fighting aja dulu. Fightingnya dulu. Masalah podium rezekinya. Tadi FP2 ke berapa? FP2 ke 12. FP1-nya ke 8. Ke 8. Yang penting bisa tarung di grup depan lah ya, Bang. Yang penting tarung dulu di top grup. Masalah podium tinggal rezekinya. Oke, guys. Jadi kayak gitu nih seputar motor R3 bedanya dengan R25 tadi udah dibahas sama Bang Konar, terus setup engine-nya sampai setup mapping-nya, top speed dan RPM juga udah dibahas. Nah guys, kalau mau terus dapat info kayak gini, lu bisa ikutin channel Mandalika Racing Series. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa saksikan live streaming hari Sabtu dan Minggu di YouTube-nya Mandalika Racing Series. Gaspol. R25 juga bareng Adit. Kira-kira kalau menurut Adit nih dari R25 ke R3 itu ada perbedaan nggak sih? Lebih motor tuh lebih enteng aja di bawahnya. Targetnya saya podium. Jangan lupa saksikan Pertamina Mandalika Racing Series 2026 di YouTube Mandalika Racing Series. Yeay!